Ada seorang gadis di setiap kamar, ada orang di dalam. Katanya silahkan tunggu. Ruang sangat terbatas sehingga bahkan kuburan di pemakaman umum pun tidak permanen. Setelah 6 tahun, jenazah harus dipindahkan dan dikremasi. Sangat menyedihkan. Saya ingin pergi. Di beberapa rumah, pintu depannya hanya berupa tirai, jadi orang yang tinggal di dalamnya sama sekali tidak punya sistem keamanan. Halo, Hai, Anda sedang memasak apa? memasak nasi. Ada tempat mencuci di sini. Di dalam dapur yang menyatu dengan toilet, ini benar-benar tidak higienis. Di sini ada mesin cuci. Mereka berusaha memaksimalkan ruang ini, tapi malah berantakan. Teman saya sampai harus ke toilet hanya untuk mengambil foto ini. Dia mencuci sayuran di wastafel yang sama yang digunakan orang setelah menggunakan toilet. Hal ini menyebabkan risiko kontaminasi yang serius karena bakteri tinja seperti E. coli dan Salmonella dapat masuk ke dalam makanan dan membuat mereka sakit. Tuan Lee adalah salah satu dari sekian banyak orang yang tetap tinggal di dalam rumah peti mati selagi masih hidup. Rumahnya adalah rumah paling sesak yang pernah kami lihat sejauh ini. Saya tidak bisa menemukan pekerjaan karena pernah ditangkap karena mencuri. Saya menemukan ponsel di jalan dan tidak melaporkannya ke polisi. Kemudian mereka menemukannya dan menangkap saya. Apakah sel penjara lebih nyaman daripada rumah peti mati? Ya itu benar. Di Hong Kong, narapidana mendapatkan ruang seluas 7,5 meter persegi dengan toilet pribadi. Tidak seperti rumah berukuran 1,5 meter persegi, mereka juga memiliki cukup ruang untuk berdiri. Di ruang yang sama, 10 rumah berbentuk peti mati dapat ditumpuk menjadi satu di atas yang lain. Sekarang kita akan pergi menemui Wong. Bagaimana Anda bisa berakhir di sini? Sudah sejak lama. Sekarang saya miskin, bukan orang kaya. Sebelum di sini saya punya rumah, istri, dan seorang anak perempuan. Mereka meninggalkan Anda? Tentu saja. Pernahkah Anda bicara dengan mereka lagi? Saya tidak punya uang, tak mau bicara pada saya. Berapa umur Anda sekarang? 63. Ini adalah mejaku untuk semuanya. Apakah terlihat aku punya baju di dalam situ? Dan ini panci untuk memasak mie. Wong mengajak kami untuk mengikuti rutinitas singkatnya sehari-hari di luar. Pertama, ia mengajak kami ke kuilnya. Meskipun kuilnya tutup, Wong tetap berdoa di gerbang. Terlepas dari semua kesulitan yang ia hadapi, ia tetap bersyukur atas apa yang ia miliki. Di tengah perjalanan, ia berhenti di kios pasar dan membeli beberapa buah dengan sedikit uang yang dimilikinya. Kemudian dia pergi ke restoran yang menerima kupon makan. Restoran itu menyajikan berbagai macam lauk dengan nasi. Hidangan-hidangan itu biasanya sangat tinggi sodium dan lemak. Dia merasa malu menggunakan kupon makan, jadi dia lebih memilih makan di rumah. Hal pertama yang dia lakukan adalah memasukkan belanjaannya ke dalam kulkas yang digunakan bersama oleh lebih dari 20 orang. Setelah itu, Wong naik ke tempat tidurnya dan mulai makan. Gaya hidupnya yang kurang aktif dan makanan tidak sehat yang ditawarkan di restoran merusak kesehatannya. Lihat, tekanan darahku tinggi. Memiliki tekanan darah tinggi dapat meningkatkan risiko komplikasi jantung. Namun, pemakaman yang akan kalian lihat menunjukkan bahwa bahkan di sini kematian pun bukanlah jalan keluar.